Hai semua, ketemu lagi kita. Kali ini ada cerita yang datang dari pengalaman seseorang yang menggunakan pesugihan Nyi Blorong. Sebut saja namanya Mujio. Mujio rela menumbalkan anak kandungnya dan nyawa orang-orang tak bersalah demi menjadi kaya. Ini kisahnya. Mujio adalah salah satu dari banyaknya transmigran dari Jawa ke Lampung yang saat itu adakan oleh pemerintah Indonesia. Singkat cerita, Mujio yang berprofesi sebagai pedagang ini mengalami kebangkrutan dikarenakan banyak barang dagangannya yang tak laku. Tanah garapan yang Mujio miliki tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mujio yang tinggal di rumah beranyaman bambu, beralaskan tanah bersama istri dan kedua anak kembarnya. Keadaan ini membuat Mujio mengambil jalan pintas, yaitu muja Nyi Blorong. Untuk mendapat kekayaan, Mujio memutuskan pulang kampung ke Jawa untuk mencari tahu informasi tentang pesugihan ini, mengingat kampung Mujio masih sangat kental dengan hal semacam itu. Tak butuh waktu lama, Mujio mendapati seorang yang berprofesi sebagai juru kunci atau paranormal yang mampu mengantarnya menemui Nyi Blorong. Pergilah Mujio ke sebuah goa di pinggir pantai, tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu, dengan membawa sesaji sebagai berikut: beras kuning, beras merah, ayam cemani, dan bunga setaman. Sesaji tersebut dilarung ke lautan. Kemudian Mujio melakukan ritual, duduk bersila, dan bertapa selama 7 hari dengan mantra dan panduan dari sang dukun. Tiba-tiba angin bertiup kencang, ombak besar datang seperti ingin menggulung Mujio. Tiba-tiba ombak berubah menjadi tangan yang menggelayuti seluruh tubuh Mujio. Mujio masih dalam keadaan bertapa. Terdengar suara perempuan memerintahkannya untuk membuka mata. Wanita berbadan ular berkepala manusia dengan paras yang amat cantik. Rupanya ia menyukai ritual yang dilakukan oleh Mujio. Dan wanita itu adalah Nyi Blorong. Nyi Blorong bertanya dengan maksud, apa Mujio memanggilnya? Dengan nada sedikit bergetar, Mujio mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Mujio ingin banyak harta, kaya raya, dan menjadi orang yang disegani di kampungnya. Nyi Blorong memberi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya. Nyi Blorong meminta tumbal satu dari anak kembarnya sebagai tumbal pertama. Setiap 5 tahun sekali Mujio harus menyediakan tumbal manusia, menyediakan kamar pribadi untuk Nyi Blorong. Mujio harus bersedia melayani nafsu bercinta Nyi Blorong setiap malam 1 suro. Setelah itu Mujio akan mendapat imbalan berupa kekayaan yang berlimpah. Mujio menyetujui semua persyaratan yang diberi oleh Nyi Blorong, namun semua itu bukan tanpa resiko. Jika Mujio lupa tidak memberi tumbal, maka Mujio sendirilah yang akan menjadi tumbal. Sebelum kontrak perjanjian itu dilaksanakan, Nyi Blorong memperlihatkan apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah ditumbalkan. Mereka menjadi budak di istana Nyi Blorong. Kerja paksa, makan cacing, minum nanah, badan kurus, baju sobek-sobek. Keadaan sangat memprihatinkan. Mujio melihat itu semua dengan mata kepalanya sendiri. Meski begitu, Mujio tak sedikit pun mengurungkan niatnya. Lantas Nyi Blorong meminta Mujio untuk pulang dan menyiapkan kamar pribadi bernuansa putih, ditaburi dengan bunga mawar merah dan kembang kantil putih. Nyi Blorong akan mendatangi Mujio pada malam Selasa Kliwon nanti. Setelah selesai semua, Mujio pulang ke Lampung. Dengan bantuan sang istri, Mujio mulai mempersiapkan kamar sesuai permintaan Nyi Blorong. Malam Selasa Kliwon pun tiba. Mujio telah bersiap duduk bersila di ranjang tanpa sehelai pakaian. Tiba-tiba angin berhembus sangat dingin menyeruak di sekujur tubuh Mujio. Tangan halus dan pelukan Nyi Blorong telah mendarat di sekujur tubuh Mujio. Nyi Blorong mulai mengeksplor seluruh nafsu birahinya. Wajahnya yang cantik dan permainannya yang sangat memuaskan membuat Mujio tak sadar bahwa Nyi Blorong berubah menjadi ular seutuhnya. Setelah ritual malam itu selesai, Mujio yang kelelahan hingga ketiduran terbangunkan dengan ketukan pintu sang istri. Mujio sontak kaget karena ia tidur beralaskan tumpukan uang
dan emas batangan, Mujio memanggil Lastri sang istri untuk masuk dalam kamar. Setiap sisik yang terjatuh dari Nyi Blorong berubah menjadi kepingan emas batangan dan tumpukan uang pecahan 100.000. Seketika mereka menjadi kaya raya. Mujio melunasi seluruh hutang yang ia miliki, memperbaiki rumah, membeli sawah, membeli pakaian, dan kebutuhan lainnya. Seperti yang telah disepakati bahwa salah satu dari anak kembar mereka akan menjadi tumbal pertama untuk Nyi Blorong. Mujio dan Lastri memanjakan si kembar dengan berbagai makanan enak dan pakaian bagus sebagai tanda kasih sayangnya yang terakhir. Pada akhirnya Ferdilah yang dipilih untuk menjadi tumbal. Ferdi sang anak kembar meninggal, tenggelam di sungai yang berada tak jauh dari sawah. Mujio jenazah Ferdi baru diketemukan sore menjelang maghrib, padahal sungai dangkal dan Ferdi telah menghilang sejak pagi hari. Semua warga sekitar ikut mencari di berbagai sawah dan sungai, namun Ferdi tak kunjung diketemukan. Meskipun tahu Ferdi telah diambil untuk tumbal, Mujio dan istri merasa sedih, tapi harta telah mengalahkan segalanya. Warung yang dulu mati kini berkibar kembali. Kendaraan bermotor memenuhi pelataran rumah Mujio. Namanya menjadi sangat tersohor dan menjadi salah satu orang terkaya di kampungnya. Tahun terus berjalan, masih dengan ritual yang tetap berjalan, usia yang semakin tua. Mujio merasa lelah harus memberi tumbal setiap 5 tahun sekali. Akhirnya Mujio mengikhlaskan dirinya untuk menjadi tumbal berikutnya.